Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Andini Inakaka, Prodi S1 Keperawatan, NIM 231100086. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Fungsi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangkutan untuk mengangkut nutrisi dan mengangkut karbon dioksida serta limbah metabolik. 2. Peredaran, menjaga peredaran darah yang stabil dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang memadai ke seluruh organ dan jaringan. Regulasi. Yang ketiga, regulasi, mengatur tekanan darah, volume darah, dan suhu tubuh. Yang keempat, perlindungan, melindungi tubuh dari infeksi melalui sel darah putih dan menghentikan pendarahan berlebihan melalui proses pembekuan darah. Berikutnya ada pengertian jantung. Jantung adalah organ berupa otot berbentuk kerucut, berongga dan dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Posisi jantung berada di rongga dada toraks, cenderung ke sebelah kiri. Fungsi jantung memompa darah dengan baik menuju paru-paru dan sistem tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang jantung dibagi menjadi 2. Yang pertama ada atrium. Atrium memiliki dinding tipis dan kurang berotot. Atrium bertindak sebagai ruang penerima darah sehingga terhubung ke pembuluh darah yang membawa ke jantung. Yang kedua, ventrikal. Ruang pemompa yang mengirimkan darah keluar dari jantung. Jantung terhubung ke arteri dan membawa darah dari jantung. Jantung sebagai pompa utama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peran utama. Jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskuler yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, siklus pemompaan. Jantung bekerja secara terus-menerus dengan siklus pemompaan darah yang melibatkan penyusutan dan relaksasi atrium dan ventrikal. Yang ketiga, katup jantung. Jantung dilengkapi dengan 4 katup yang berfungsi mengatur aliran darah satu arah dan mencegah aliran balik atau kebocoran darah. Kemudian fisiologi jantung. Ruang jantung berada di salah satu keadaan diastol, berelaksasi. Sel-sel jantung akan rileks untuk memungkinkan ruang diisi dengan darah. Sistol, berkontraksi. Jaringan otot jantung akan memompa darah keluar dari jantung. Siklus jantung. Siklus jantung dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase relaksasi. Semua ruang jantung rileks, darah akan masuk ke jantung. Yang kedua, sistol atrium, berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel. Yang ketiga, sistol ventrikel, kontraksi ventrikel untuk memompa darah ke arto dan batang paru-paru. Kemudian ada pengertian dari pembuluh darah. Saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis utama pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Bagian pembuluh darah. Yang pertama, arteri, mengalirkan darah yang sudah teroksigenasi. Yang kedua, vena, mengembalikan darah yang mengandung karbon dioksida. Yang ketiga, kapiler, pembuluh darah mikroskopis yang memungkinkan pertukaran nutrisi dan oksigen antara darah dan sel-sel tubuh. Ciri-ciri bagian pembuluh darah. Yang pertama, arteri memiliki dinding tebal dan elastis. Jika diraba, denyutannya teraba, tekanan darahnya kuat, memiliki 1 katup di pangkal. Arteri terbagi arto dan arteri pulmonaris. Yang kedua, vena memiliki dinding tipis dan tidak elastis. Jika diraba tidak terasa katup di sepanjang pembuluh darah. Vena terbagi menjadi vena cava dan vena pulmonari. Yang ketiga, kapiler, berdinding tipis, tidak memiliki katup, berada pada semua jaringan dan organ tubuh, penghubung antara vena dan arteri. Fungsi pembuluh darah. Yang pertama, transportasi zat. Pembuluh darah membawa oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh untuk mempertahankan fungsi organ dan jaringan. Yang kedua, pengatur suhu. Pembuluh darah membantu mengatur suhu tubuh dengan memperluas atau menyempitkan pembuluh darah. Yang ketiga, pertahanan tubuh.
Pembuluh darah juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan membawa sel-sel ke tempat infeksi dan luka. Selanjutnya ada pengertian darah. Darah adalah cairan tubuh yang mengandung sel-sel darah eritrosit, leukosit, dan trombosit bersama dengan plasma, berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat eksekresi. Sirkulasi darah. Yang pertama ada sirkulasi pulmonal, darah yang rendah oksigen masuk ke atrium, dilanjutkan ke ventrikel kanan, lalu ke paru-paru untuk dioksidasi. Yang kedua, sirkulasi sistematik, darah yang mengandung oksigen dari paru-paru memasuki atrium kiri, berlanjut ke ventrikel kiri, dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Jenis-jenis penyakit, yang pertama hemofilia, yang kedua anemia, yang ketiga leukemia, yang keempat varises, yang kelima hemoroid, yang keenam koronariasis, yang ketujuh hipertensi, yang kedelapan hipotensi, yang kesembilan pingsan, yang kesepuluh thalassemia. Cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, menjaga pola makan. Konsumsi makanan rendah garam, berlemak, baik, dan kaya serat dapat menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler. Yang kedua, berolahraga. Melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu dapat menjaga kebugaran sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, mengendalikan stres. Stres dapat meningkatkan risiko penyakit dan kardiovaskuler, jadi kelola stres dengan kegiatan yang menyenangkan dan relaksasi. Berikutnya, kesimpulan. Sistem kardiovaskuler adalah sistem penting dalam tubuh manusia yang memungkinkan peredaran darah yang efisien dan vital bagi kelangsungan hidup. Memahami komponen, fungsi, dan masalah kesehatan yang terkait dengan sistem ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pencegahan dan perawatan yang tepat dapat membantu menjaga sistem kardiovaskuler dalam kondisi optimal. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.